Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video ini Abi akan menjelaskan materi pelajaran kita selanjutnya tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ayo belajar. Kesadaran bela negara merupakan suatu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai upaya bela negara, yaitu ketentuan pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara, dan pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan warga negara yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, Undang-Undang 1945 menetapkan sistem pertahanan negara yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang disingkat dengan Sisham Kamerata. Kemudian, sistem ini dijabarkan dalam sistem pertahanan negara menjadi sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Makna yang terkandung di dalam sistem Hankamrata adalah rakyat sebagai pemeran utama dan dalam kesemestaan, baik dalam semangat maupun dalam pendayagunaan segenap kekuatan dan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keikutsertaan rakyat dalam sistem ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha mempertahankan negara. Ikutsertaan warga negara dalam mempertahankan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya sebagai warga negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung yakni menjadi prajurit sukarelawan atau tentara nasional Indonesia. Tetapi dapat juga secara tidak langsung yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi terhadap pertahanan, termasuk pendidikan dan atau menjadi prajurit yang wajib membela negara. Membela negara sesungguhnya merupakan salah satu bentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga Anda mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Nah, jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara yang sadar membela negara merupakan bangunan kekuatan bela negara dalam sistem pertahanan negara. Lalu bagaimana hakikat tentang pertahanan negara?
Nah, sejarah pertahanan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, nantinya model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Lalu bagaimana instrumen ekonomi terhadap pertahanan dan keamanan negara? Ekonomi merupakan hal yang mendasar yang menyangkut kelangsungan hidup suatu bangsa. Instrumen ekonomi mencangkup sumber daya alam, sumber daya buatan, moneter, fiskal, dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan memberikan kontribusi penting bagi stabilitas nasional. Ekonomi yang sehat dan stabil akan memungkinkan pembangunan pertahanan berjalan dengan baik. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki perlu dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Masyarakat Indonesia yang sejahtera akan memiliki kebanggaan untuk menjadi bangsa Indonesia. Tumbuhnya nasionalisme untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara bermula dari kebanggaan menjadi bangsa Indonesia. Dalam strategi pertahanan defensif aktif, sektor ekonomi harus mengambil peran konkret melalui pembangunan sektor ekonomi yang sehat sehingga mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara lain dibangun secara mutualistik dengan memanfaatkan sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki posisi tawar tinggi sehingga dapat digunakan untuk menerapkan strategi defensif aktif. Indonesia harus dapat bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi negara lain. Dalam kondisi ekonomi yang dikenai restriksi, embargo atau sanksi ekonomi dalam skala besar berupa blokade ekonomi, Indonesia harus dapat mengatasinya dengan kemampuan ekonomi sendiri. Nah, oleh karena itu, aspek ekonomi harus dibangun pada tingkat yang cukup tinggi untuk menghindari resiko ekonomi yang berimplikasi pada pertahanan. Nah, selanjutnya Anda semua jangan lupa mengerjakan tugas yang tertera di bagian deskripsi video ini. Sampai jumpa, wassalam.